Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara semua. Kita sama-sama hari ini datang beribadah. Kita akan merenungkan satu firman Tuhan tentang fighting faith atau iman yang bergumul. Untuk itu kita baca satu firman Tuhan. Cukup panjang tetapi saya ingin kita baca bersama-sama. Dan saya percaya saudara-saudara juga rindu nantinya baca Alkitab di rumah dengan ayat-ayat yang panjang. Kita akan baca dari Kejadian pasalnya yang ke-32. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21 secara silih berganti. Kisah tentang Yakub takut bertemu dengan Esau. Kejadian 32 ayat yang pertama, Yakub melanjutkan perjalanannya lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir, daerah Edom. Aku telah mempunyai lembu, sapi, keledai, dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasihmu. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati, maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu, sapi, dan untanya menjadi dua pasukan. Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu." Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dan anak-anaknya. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu, kemudian diambilnyalah daripada apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya. 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diperintahkannyalah kepada yang paling muka, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan mengiring kumpulan hewan itu, katanya, seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau, dan apabila kamu berjumpa dengan dia, jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Sekali lagi kita minta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh-sungguh bersyukur karena Tuhan berbicara kepada kami. Engkau memberikan kepada kami firman. Tentulah ini adalah kesempatan bagi kami untuk
mengenal Engkau, untuk merubah hidup kami selagi masih ada waktu. Dan kami berdoa biarlah kami boleh belajar bagaimana dari kehidupan seorang yang bergumul dengan imannya, kami juga boleh melihat kehidupan kami dan boleh menyadari bahwa ada kasih karunia Allah, ada belas kasihan Tuhan yang terus menyertai hidup kami, sehingga kami akan teguh sampai pada akhirnya, bukan mengandalkan kekuatan kami, tetapi mengandalkan janji Tuhan yang setia. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan belajar dari kehidupan seorang yang dikatakan dia adalah fighting faith. Imannya atau rasa percayanya itu adalah rasa percaya yang dia gumulkan dengan pergulatan yang besar. Berapa lama? Apakah hanya pada kisah yang kita baca ini, yaitu pada Kejadian 32? Jawabannya tidak. Dari mana? Sejak kapan dia bergulat dan bergumul untuk percaya kepada Tuhan? Dari dalam kandungan mestinya ya. Karena nanti kita akan lihat bagaimana kisahnya dari dalam kandungan. Dia sudah bergulat dan bergumul sampai dia tua. Kalau Abraham itu disebut believing faith, iman yang percaya. Lalu Ishak itu disebut meek faith, iman yang lemah lembut. Tetapi pada Yakub dia disebut fighting faith. Jadi 3 bapak patriark ini atau 3 bapak leluhur daripada Israel itu adalah orang-orang yang punya iman tetapi beda-beda jenisnya. Pada Yakub diberi nama seperti ini karena memang sangat istimewa keadaannya dia, yaitu dari dalam kandungan dia sudah bergumul dan bergulat dengan saudaranya. Sehingga saudara-saudara kalau perhatikan kenapa Yakub bisa lahir, kenapa? Karena Ishak ayahnya itu sudah lama menantikan anak. Kalau janji Tuhan kepada Abraham bahwa keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit, lalu seperti pasir di laut, kenapa istri-istri kami mandul Tuhan? Lalu maka dia berdoa dan kemudian Ribka itu hamil. Setelah berapa lama? Setelah 20 tahun dia hamil dan kemudian waktu dia dapatkan berkat Tuhan ini, dia bilang lebih baik aku mati. Saudara bisa bayangkan ada satu orang yang dapat berkat Tuhan lalu bilang lebih baik aku mati. Karena apa? Karena di dalam kandungan itu ada 2 bayi kembar yang saling bertolak-tolakan katanya. Lalu kemudian itu menyusahkan dia sehingga dia bilang kalau begini lebih baik aku mati. Tapi di tengah-tengah kesulitan Ribka itu lalu Tuhan datang dan berfirman mengatakan 2 bangsa ada dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Janji Tuhan diberitakan kepada Ribka sementara 2 anak belum lahir. Lalu bagaimana waktu lahir? Waktu lahir, jadi setelah 20 tahun penantian lahirlah 2 anak kembar. Kemungkinan besar ini mereka 2 telur yang berbeda sehingga 2 ini anak punya fitur yang berbeda. Esau digambarkan adalah anak yang fiturnya itu istimewa. Tahu dari mana istimewa? Tahu dari waktu dia lahir itu dikatakan dia itu merah dan dia punya bulu seperti jubah bulu. Saudara, kalau kita lahir, kita tahu kita akan diberikan bedong, kain, atau zaman dulu itu diberikan kulit kambing setelah dia lahir, bukan? Tapi dia tanpa berusaha, tanpa harus diusahakan, dia sudah lahir dengan kelebihan, yaitu badannya sudah hangat. Dia nggak akan kedinginan waktu malam hari. Tapi bagaimana dengan fiturnya Yakub? Yakub digambarkan seorang yang licin badannya, tapi yang istimewa dikatakan bahwa dia itu memegang tumit. Atau dengan kata lain fiturnya ini adalah seorang penipu. Sudah bisa bayangkan waktu saya dengar saya ada dengar satu wawancara dengan Pak Jokowi. Waktu itu ditanya, Pak apakah benar namamu dulu itu bukan Joko Widodo? Dan dia berkata, iya benar. Waktu kecil saya sakit-sakitan kata ibu saya sehingga nama saya diganti menjadi Joko Widodo. Dan sekarang nama itu betul-betul membuat dia menjadi seorang yang hebat menjadi seorang pemimpin. Dulu sakit-sakitan dengan nama ini, tapi sekarang namanya menjadi baik. Seakan-akan nasib itu bisa diubah dengan mengubah nama. Tapi apakah betul itu doktrin yang dipercaya dalam Alkitab kita? Karena terbukti pada Ishak dia memberikan nama ini anaknya seorang penipu. Karena apa? Karena memang dalam kebiasaan orang Israel mereka melihat dulu satu kejadian lalu menamai kejadian itu.
Jadi actions precedes knowledge. Maka mereka memberikan satu pengertian bahwa anak ini aneh. Waktu dia lahir dikatakan dia licin badannya dan dia memegang tumit kakaknya. Kata memegang tumit kakaknya itu disebut penipu. Dan betul saja namanya dikasih nama Yakub yang artinya penipu. Saudara, tidak ada orang tua yang rela memberikan nama begitu, tanda kutip begitu sial bagi anaknya. Nama penipu, apa yang kamu harapkan dari seorang anak? Apakah dia akan jadi penipu waktu besar? Kan tidak. Tapi karena kelahirannya itu dia seakan-akan tidak rela dia lahir nomor 2, maka dia pegang tumit kakaknya dan itu membuat dia disebut a cheater, penipu gitu ya. Lalu kalau kita lihat mungkin dokter-dokter yang ginekolog ya, tahu bagaimana kelahiran anak kembar. Biasanya saya dengar, kamu kembar? Iya, lahir berapa menit? Oh, saya kakak Koko karena saya lahir 5 menit lebih dulu daripada adik saya gitu ya. Tapi ini tidak. Kamu mau sebut yang mana lebih dulu? Kakaknya yang mana ya? Esau atau Yakub? Karena dua-dua lahir bersamaan. Di menit yang sama mereka lahir berduaan. Hal ini membuat dia disebut Yakub. Nah, saudara, kemudian digambarkan fitur yang lain dari seorang Esau itu adalah seorang pemburu, gagah dia. Karena dia punya badan yang berbulu, dia cocok dengan lingkungan di luar dan kemudian dia suka di ladang dan berburu. Yakub dikatakan tenang dan suka di rumah. Ishak itu dikatakan sayang dan suka kepada Esau karena suka makan daging buruan. Jadi Alkitab memberitahukan kepada kita bocoran bahwa Ishak itu memang sayang kepada anaknya yang pertama ini karena dia suka makan daging buruan. Jadi ada alasan atau ada kondisi tertentu sehingga dia suka makan daging buruan dan sayang kepada anaknya. Tapi Yakub menariknya dikatakan Ribka kasih kepada Yakub. Tidak ada keterangan yang lain, tidak ada embel-embel, seakan-akan Ribka mau menyatakan aku sayang dia, ya karena aku sayang dia anakku. Tidak perlu ada kondisi yang lain, berarti Yakub dari kecil sudah mengalami unconditional love, di mana dia merasakan tidak perlu apa-apa, mama sayang sama saya. Tapi ingat baik-baik, setiap anak laki-laki digambarkan itu adalah anak yang butuh figur ayah. Tapi di dalam kisah ini, Yakub meskipun disayang sama mamanya, tidak mendapatkan kasih dari papanya. Dan seperti like father like son, Esau pun yang suka makan daging buruan ini, akhirnya nanti dia akan tukar barter hak kesulungannya dengan Yakub. Yakub itu akan menjual semangkuk kacang merah. Ada orang bilang ini sop brenebonnya orang Manado, jadi dimasak mungkin dengan kaki babi, lalu kemudian enak sekali baunya dan roti, lalu dibilang ayo tukar kita ya, aku kasih hak kesulungan dan engkau kasih mangkok kacang merah itu. Saudara, Alkitab seakan-akan mau menggambarkan kepada kita bahwa sebagaimana laparnya Esau terhadap mangkok kacang itu, demikian juga laparnya Yakub terhadap hak kesulungan yang dimiliki oleh kakaknya. Tapi dia lupa, sebetulnya Tuhan berjanji untuk dia memang. Tapi untuk itu pun dia harus bergulat dan berusaha untuk tukar. Padahal dia harusnya bisa percaya janji Tuhan itu dia akan terima dengan cuma-cuma. Dan memang Ishak itu digambarkan sebagai ayah yang kurang serius. Maka pertama-tama yang membuat Yakub itu harus berhati-hati dengan hidupnya dan bergumul untuk mendapatkan sesuatu yang valuable bagi dia, yaitu hak kesulungan, dia harus barter. Kenapa? Karena Ishak akan mau memberkati seorang anak yang bukan Tuhan janjikan tetapi yang disukai oleh dia. Dan dia katakan kepada anaknya, hei Esau, papa ini sudah tua, mata sudah mulai kabur, cepat-cepatlah kau pergi ke ladang dan ambilkan daging buruan yang enak sekali, lalu masak untukku dan aku akan memberkati engkau. Lihat ya, bagaimana anak-anak ini tahu barter. Karena papanya tahu barter. Mau memberkati anak, tapi tunggu setelah engkau berusaha ambil daging buruan dan masak buat aku, lalu aku akan memberikan apa yang ada pada aku, yaitu berkat untuk anak-anakku. Dan untungnya Allah itu tidak bisa dipermainkan.
janjinya tetap akan terlaksana. Maka Ishak digambarkan waktu dia sudah tua ini dengan mata yang kabur, itu menjadi kesempatan bagi Ribka dan bagi anaknya siapa? Yakub untuk melakukan satu tipuan. Tipuan apa itu? Tipuan untuk pura-pura sebagai anak yang sulung supaya diberkati dengan hak kesulungan, padahal dia anak yang nomor 2. Lalu Yakub bilang, tapi Ma, Papa boleh kabur matanya. Tapi ingat, biasanya orang matanya buta itu kepekaan yang lain, sense yang lain lebih jalan kan ya. Saya ingat ya, saya punya opa, saya punya aye waktu kita masih muda ya, masih kecil. Terus dia udah umur 83. Terus kita bilang, aduh opa kalau sudah tua begini ya bisa apa ya, mungkin jalan dituntun lah atau apa. Tidak terjadi pada opa saya. Dia jalan-jalan sendiri, lalu kemudian dia bisa makan bandeng, bukan bandeng presto ya. Ingat bandeng itu banyak tulangnya, dan kalau di steam itu tetap aja tulangnya keras. Tapi kita makan, kita pilih-pilih cari durinya. Dia tidak, dia makan, dia masukin dalam mulut. Berapa detik kemudian keluar satu-satu durinya. Tanpa dia lihat ya. Semua keluar. Kita sampai cucu-cucu lihat, hebat ya dia ya. Lebih hebat daripada orang yang matanya terang. Lalu kalau dia bangun subuh-subuh, kira-kira tuh jam 5 subuh dia bangun untuk doakan anak, cucu. Dia bisa bangun begini. Jam berapa sekarang? Jam 5 ya? Kita biasa bilang, kita lihat jam dulu lalu kita pastikan, iya jam 5 subuh. Dan dia tidak perlu lihat, dan dia tahu itu jam 5. Jadi kepekaan yang lain itu akan muncul ketika indera ini tidak dipakai lagi kan ya. Dan semestinya Ishak itu seperti itu. Sayangnya memang dia digambarkan seorang yang kurang serius dan kurang hati-hati, maka waktu datang si Yakub dan membawakan makanan buat dia. Padahal ini adalah daging dari kandang, bukan dari buruan. Dan dia sudah dimasak dengan resep tertentu bagi Ribka. Lalu dia bilang, baiklah aku akan memberkati anak ini. Tapi saudara bisa bayangkan ya, ternyata teori yang ada selama ini pada dirinya Ishak itu salah semua. Teorinya adalah apa? Daging buruan itu jauh lebih enak daripada daging yang di kandang. Padahal ini daging dari kandang. Cuman apa yang membedakan? Chefnya, iya kan? Kokinya yang selama ini adalah istrinya. Dan dia nggak tahu, bilang selama ini yang bikin enak masakan itu bukan karena perbedaan jenis dagingnya, tetapi tangan siapa yang masak. Iya kan? Maka waktu dia makan, dia bilang, cepat juga ya datang. Nah, saudara perhatikan ya, Alkitab catat story itu selalu menarik. Cuman sayangnya kadang-kadang kita tuh baca asal aja ya. Tapi waktu dia bilang, cepat juga engkau datang, itu sebetulnya suatu alarm buat Ishak dan mengatakan, ada something ini yang terjadi. Kok daging ini cepat datangnya? Tapi dia lewatkan itu karena bau masakan ini katanya sangat enak di depannya dia. Lalu kemudian datang lagi anak ini dengan berbalutkan kulit kambing. Saudara perhatikan waktu dikatakan dia datang, itu dia tidak balut semua badannya dengan kulit kambing. Karena pada kebiasaan orang Israel memberkati anak, itu paling hanya memegang tungkai batang lehernya dengan tangannya. Maka mamanya bilang, balut di situ aja. Waktu dia balut di situ, kemudian datanglah, dia bilang, siapa engkau? Yakub bilang, aku Esau. Wah, ini suaranya suara Yakub katanya, dia bilang. Jadi warna suara itu susah disamakan ya. Pasti gampang kita bedakan, ini suaranya siapa, ini suaranya siapa. Anak kita bicara pun kita tahu, walaupun tidak lihat siapa yang datang, kita tahu ini suaranya siapa. Maka ini warna suara susah harusnya menipu. Tapi dia bilang suara Yakub. Lalu kemudian dia buktikan dengan cara yang lain, dia pegang. Tapi dia bilang tangannya Esau. Itu juga sebetulnya harus menjadi alarm yang kedua, bukan? Untuk mengingatkan dia ada sesuatu yang gak beres. Tapi dia melewatkan semua itu. Sekali lagi karena ada makanan di depannya. Rasa bau di hidungnya dan rasa di lidahnya itu sudah membuat dia tuh mengabaikan sense yang lain. Tangannya maupun telinganya maupun matanya itu sudah dikaburkan untuk makanan ini. Jadi saudara, waktu dia mau memberkati, maka diberkatilah
anak yang salah menurut Ishak dan menurut Esau, tetapi anak yang benar menurut Tuhan. Dan waktu dia berkati anak itu, perhatikan waktu dia memberkati Yakub, anak yang menurutnya salah ini dan benar di mata Tuhan, kemudian datanglah Esau. Esau telat beberapa saat, lalu kemudian Esau marah sekali sebab Esau mengetahui ada terjadi penipuan terhadap ayahnya. Hak kesulungan itu sudah diambil. Dia lupa padahal siapa yang jual? Dia sendiri yang jual, bukan? Dia yang menjual dengan kehendaknya sendiri dengan mangkok kacang itu, dan dia lupa dia masih menuntut untuk hak kesulungan itu. Dan waktu dia minta itu dari Ishak, anehnya Ishak bilang apa? Sudah tidak ada anakku. Sudah tidak ada lagi berkat untukmu. Wah, saya bayangkan kalau Yakub waktu itu mendengar, sudah tidak ada lagi berkat untukmu anakku, sebab telah kuberikan semuanya kepada anak yang tadi datang pertama. Itu tentu membuat Yakub itu akan merasa sakit hati sekali. Seandainya aku yang datang kedua kali, berarti betul-betul tidak ada berkat untukku. Tapi untung aku seorang penipu, maka aku dapat berkat double portion, 2 kali double ganda berkat yang ganda untuk saya. Maka dia katakan untuk engkau tidak ada lagi. Marah sambil menangis, Esau mengemis berkat itu, tetapi berkat itu tidak ada lagi buat dia. Maka dia ancam, baik, kalau begitu dia akan mati. Sebab kalau Yakub mati, berarti berkat itu akan turun lagi kembali kepada dia. Dia harus mati. Tapi perhatikan ya, tidak ada orang yang lepas daripada penipuan ini. Sehingga Ribka pun mengalami satu penderitaan karena anak yang dia sayang itu ternyata harus dia suruh pergi, tinggalkan rumahnya. Dan Ribka suruh pergi. Kemana? Dia pikir tempat yang paling aman dan yang paling baik buat Yakub anaknya ini adalah rumah lamanya dia kan ya. Yaitu rumah Laban, saudaranya dia. Di mana Ribka berasal dari rumah itu. Pergi ke sana. Mungkin selama ini engkau tidak pernah mendapatkan father figure daripada ayahmu Esau, tetapi engkau akan dapat dari Laban, ommu, pamanmu, adikku itu, saudaraku itu ya. Entah kakak atau adiknya daripada Ribka. Lalu dia pergi ke sana, dan betulkah rancangan Ribka ini berhasil? Ternyata Laban itu tidak seperti ayah yang diharapkan, tidak seperti father figure yang diharapkan, malahan dia akan melakukan banyak penipuan terhadap Yakub sendiri. Yakub mencari perlindungan, mencari penerimaan dari orang yang lain yang dekat dengan keluarganya mestinya. Mestinya dia dapat itu dengan cuma-cuma. Tetapi Alkitab mencatat, bahkan untuk mendapatkan cinta seorang perempuan, itu dia harus membayar mahar yang sangat besar, yang harganya itu maksimum price yang harus dia berikan. Tahu dari mana? Tahu dari kata 7 tahun dia harus bekerja untuk mendapatkan Rahel, istri yang dia cintai. Saudara, angka 7 itu bagi orang Israel itu adalah angka kegenapan yang mau menggambarkan bahwa kerja yang sangat maksimal sampai 7 tahun. Lalu kemudian hasil pekerjaan itu semua dipakai untuk barter, membayar mahar untuk mendapatkan Rahel. Sudah bayar mahal, masih kena tipu. Yang dikasih bukannya Rahel melainkan Lea. Seorang yang wanita yang tidak dia cintai, yang wajahnya, matanya tidak bersinar katanya. Saya nggak tahu matanya bersinar mungkin kayak Superman gitu ya, ada sinar laser. Tentu bukan, tetapi matanya itu dibilang bersinar, bercahaya gitu ya. Sehingga ada seakan-akan gambaran Rahel itu lively, ke orang yang sangat menyenangkan. Dia cinta kepada Rahel tapi yang dikasih Lea. Dan perhatikan bagaimana Laban mengarang proposalnya. Dia katakan tidak baik dalam kebudayaan kita memberikan yang adik lebih dulu. Yakub itu pasti sudah alarmnya nyala untuk mengatakan aku itu adik, tapi aku mengambil hak kesulungan kakakku. Meskipun itu janji Tuhan bagi dia, dia tahu ini aturannya adik itu ada nomor 2, kakak nomor 1.
Rahel diberikan setelah Lea, maka dia tambah 7 tahun, satu mahar yang mahal lagi untuk Rahel. Untuk dua istrinya ini dia bayar dengan 14 tahun, 7 tambah 7, itu berarti maksimum price untuk dua wanita ini. Dan itu memberitahukan kepada kita bahwa untuk menerima kasih, Yakub itu hampir tidak tahu apa namanya kasih yang cuma-cuma, yang unconditional, aku berikan tanpa syarat daripadamu. Karena untuk cinta istrinya pun dia harus bayar. Dan untuk dapatkan kambing domba ternaknya dia harus bekerja keras dengan 6 tahun. Itu pun katanya Laban menipu dia dengan 10 kali menggantikan upahnya dia, 10 kali diganti. Angka 10 itu juga angka sempurna, sehingga mau menunjukkan bahwa dia udah betul-betul capek dan maksimal untuk dipermainkan, ditipu oleh pamannya. Dan bukan cuma itu ya, saudara pernah baca istrinya Rahel itu ternyata pernah juga menukar satu malam dengan Lea hanya karena buah. Yakub punya cinta itu ditukar dengan satu buah dudaim yang anak Lea mendapatkan itu, dan Rahel mau. Lalu Lea bilang barter. Dia bilang oke, barter dengan suamiku. Saudara bisa bayangkan bagaimana kalau Yakub tahu bahwa ternyata dia itu pun dibarter. Dia dibarter. Menarik ya, kemudian terakhir Tuhan bilang oke, saya tahu kesusahanmu. Maka ayat yang tadi kita baca, Tuhan bilang sama dia, Tuhan berfirman kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu. Jadi selain janji keturunan ada janji tanah, maka pulanglah ke negeri nenek moyangmu, ke tempat dari mana engkau lari tadi. Sekarang pulang kembali ke tempat itu seperti firman Tuhan, dan aku akan berbuat baik kepadamu, kata Tuhan. Ada harapan buat Yakub, aku akan pulang kembali ke rumahku, ke antara kaum keluargaku, tempat di mana aku belong, tempat di mana aku berasal, aku akan pulang. Tapi tiba-tiba dia langsung ingat, tempat yang akan kutuju itu harus melewati tanah Seir, di mana di situ ada kaum Edom, suku dari kakakku. My arch enemy, musuhku yang paling puncak itu adalah Esau, yang selama hidupku 20 tahun aku lari dari dia. Menakutkan kalau ketemu dia. Dan Alkitab catat, dia bilang waktu itu dia akhirnya susun strategi, taktik yang menurut dia penuh perhitungan. Jadi sebaliknya ya, Ishak digambarkan kurang serius, kurang perhitungan. Yakub itu sangat penuh perhitungan. Dia susun strategi sebaik-baiknya, sehati-hati mungkin, penuh perhitungan supaya tidak gagal. Karena taruhannya adalah semua yang dia dapat itu. 20 tahun dia bekerja, istri, anak, gundik, serta ternaknya itu akan dihabisi kalau sampai dia gagal bikin strategi. Maka dia utus, Alkitab catat tadi ya, dia utus satu orang utusan. Ini menarik ya. Untuk apa utusan itu pergi ke suku Edom? Untuk ukur tensi. Tadi saya dengar ada tim tak yang pergi pelayanan hari ini. Untuk apa? Pelayanan kami ukur tensi, ambil darah. Ini enggak, ukur tensi apa? Emosinya si Esau. Jangan-jangan tensinya masih tinggi, masih 180 per 90. Sebentar lagi dia sudah kolaps. Enggak ya, bukan, dia ukur tensi amarahnya dia. Jangan-jangan dalam 20 tahun ini mungkin kakakku itu sudah lebih sabar, lebih bisa mengampuni saya. Tapi yang kedua, jangan-jangan tensinya masih tinggi sehingga dia akan membabat saya habis. Maka diutus utusan ini, dan utusan ini seperti pengintai yang pulang membawa kabar. Masalahnya kabarnya itu sepotong doang, sepotong separuh doang. Karena dia bilang apa? Aku sudah pulang dari tanah Edom, dan Esau kakakmu itu sedang datang menuju ke tempat ini dengan 400 orang. Orang yang sudah lama dalam ketakutan hidupnya, dia pasti overthinking, ya kan? Apa yang dia pikirkan? Hanya dua kemungkinan. Satu, Esau datang mengampuni saya. Kedua, Esau datang membunuh saya. Yang mana yang dia pilih? Dia percaya yang kedua. Esau datang untuk membunuh saya dan semuanya ini. Maka dia takut sekali. Alkitab katakan Yakub mendengar kabar itu, dia ketakutan. Lalu dia susun strategi sedetail mungkin, dan dia bikin barisan yang berikutnya. Yaitu kambing domba ternak di depannya, ada unta, ada apa tadi kita baca ya. Untuk supaya apa?
memberikan mahar, ya kan? Kepada siapa kali ini? Kepada kokonya, dan dia kasih itu banyak sekali. Saudara kalau baca catatan tadi, kambing, domba, unta, lembu, keledai beserta anak-anaknya yang masih menyusui pun dikasih semua pergi untuk bawa mahar. Harap kakakku bisa mengampuni aku dan mau berdamai dan mengampuni nyawa kami semua. Tapi dia bilang, andai kata tidak terjadi seperti ini, maka ada susunan barisan yang berikutnya, yaitu gundik-gundik dan anak-anak, Lea dan anak-anak, Rahel dan anak-anak. Paling belakang Rahel dan Yusuf. Belum ada Benyamin waktu itu. Saudara bisa pernah bayangkan bagaimana susunan strategi ini bagus tidak? Taktik ini kalau dipakai untuk perang Israel, saya nggak sebutkan ya, dengan melawan siapa. Tapi ini taktik yang Yakub lakukan. Kalau saya pikir, saudara setuju yang mana? Bagus tidak taktik ini? Kelihatannya strategi yang bagus. Kenapa? Kalau dikatakan Alkitab kasih tahu kita alasan dia susun seperti ini, karena kalau yang dipukul duluan di depan, yang belakang selamat. Anak-anaknya tahu tidak strateginya ini? Kemungkinan anak-anaknya lihat barisan ini dan dia tahu, berarti papa lebih sayang yang paling depan atau belakang? Paling belakang. Karena kalau yang depan dipukul, mati, yang belakang masih bisa lari. Saudara bisa bayangkan jadi anak-anak gundik? Anaknya Yakub sendiri? Sudahlah anak-anak gundik, anak Lea, Ruben, Yehuda. Bagaimana perasaannya waktu mengetahui papanya punya strategi begini? Jadi kalau dibasmi, kami bisa jadi tameng untuk yang di belakang. Sudah nggak pernah bayangkan itu kan? Nanti setelah cerita ini baru kita ketemu nanti Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Yakub itu sudah pilih kasih dari jauh-jauh sebelum ini. Lalu kemudian dia bilang apa? Setelah dia susun semua strategi ini, harap ini terlaksana dengan baik. Tapi dia masih tidak tenang, sehingga dibilang apa? Dia menyingkir, dia menyeberang sungai Yabok, dan dia sendirian. Nah ini menarik ya, di dalam pergumulan kita, ketika kita rasa paling sendirian, biasanya itu pergumulan yang paling berat, bukan? Kita sendiri dan kita tidak punya teman curhat, tidak punya teman untuk counseling, lalu kita merasa kita paling kesepian, paling sendiri, tidak ada yang mengerti saya. Di tengah-tengah pergumulan seperti ini ya, kemudian dikatakan ternyata dia tidak sendirian, karena Allah mendatangi si penipu ini. Allah mendatangi si Yakub ini, dan Yakub itu tidak sendirian. Maka malam itu yang anehnya Tuhan tidak datang dalam bentuk berfirman kepada dia seperti hamba-hamba yang lain, seperti nabi-nabi yang lain, tapi Allah datang bergulat dengan dia. Intek, berkelahi secara dekat sekali, dan kemudian ini aneh kan ya? Apakah ini yang diharapkan oleh Yakub? Kita rasa bukan ini jawabannya Tuhan. Tuhan mestinya kasih dia penguatan kepada dia. Tapi jangan lupa malaikat sudah datang memberikan penguatan kepada dia, sehingga dia sebut ini Mahanaim. Karena malaikat-malaikat datang begitu banyak. Untuk apa? Untuk memberikan kekuatan, peneguhan bagi dia bahwa betul-betul Tuhan menyertai, tapi tidak cukup buat dia. Sehingga waktu malam itu dia bergumul. Para penafsir mengatakan ini adalah teofani, di mana Allah datang dalam bentuk manusia. Ada yang lebih detail lagi dan mengatakan ini adalah Kristofani, Allah anak atau Allah pribadi yang kedua yang datang menemui Yakub dan bergulat dia sampai menjelang pagi, dan waktu dilihatnya hampir tidak dikalahkan Yakub ini, maka dipukullah pangkal pahanya atau pinggulnya, hipnya itu, dan kemudian dia pincang. Sudah menyerah Yakub? Tidak. Alkitab katakan dia tahan, lalu dia bilang berkati aku dulu sebelum aku lepaskan engkau. Dia masih ngotot minta berkat, karena dia tahu selama ini hidupnya tidak pernah puas. Kalau betul berkat itu ada, kenapa aku tidak pernah puas Tuhan? Maka dia minta berkat. Dia minta berkat dan dia katakan, berkati aku. Aku takut sekali, berkati aku. Tapi kemudian malaikat itu mengatakan sesuatu yang menarik ya saudara. Dan malaikat itu bilang sama dia, atau Allah ini bicara sama dia langsung ya. Sebab kita tahu ya, messengers of God, itu utusan Allah, itu juga bisa jadi Kristus yang datang dan mengatakan kepada dia, siapa namamu? Dia katakan, namaku Yakub. Namaku arti Yakub penipu.
Lalu dia katakan, mulai hari ini engkau tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi namamu akan disebut Israel. Israel itu artinya the man of God. Is dan El itu artinya laki-lakinya Allah. Tapi juga yang arti yang lain dikatakan di sini, Alkitab katakan, karena engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Keren sekali kan ya? Namamu bukan lagi penipu. Engkau bergumul dengan Allah dan manusia dan engkau menang sekarang. Saudara, ini nggak mungkin Allah bergumul dengan manusia dan manusia menang. Iya kan? Tapi kita tahu kan ya, kalau papa main-main sama anak balitanya, gulat-gulatan, pukul-pukulan, entah itu pakai bantal, entah pakai tangan, kayak pakai apa, papa pukul betulan atau papa pukul main-main. Papa yang bener ya pukul main-main kan ya, pakpuk, terus kemudian anaknya balas sekuat tenaga, papa bilang, aduh sakit gitu ya, pukul, aduh sakit gitu. Lalu kemudian dia bilang, sudah, kamu menang. Wah, anaknya bilang, oh menang begitu. Dia rasa dia hebat mengalahkan papanya. Tapi sebetulnya papanya sedang apa? Sedang membiarkan anaknya rasa menang karena engkau disayang. Karena engkau saya main sama kamu dan engkau menang. Sebetulnya kalau saya pukul betul-betulan, nggak jadi kan ya. Maka dalam gambaran seperti ini, Allah itu datang seperti papa yang bermain sama Yakub, dan Yakub merasa disayang sebab aku dipukul tapi aku menang. Saudara, pinggulnya patah, malaikat itu tidak apa-apa kan ya? Kapan ini terjadi? Alkitab tidak sembarang mencatat. Seorang profesor Stephen Coleman, dia katakan perjanjian lama selalu penuh dengan tipologi gambaran tentang Yesus yang akan datang. Dan betul saja tipologi ini jelas sekali. Kapan Yesus itu betul-betul merasa seperti dikalahkan, dipermalukan, tetapi kita menang? Kapan itu? Di kayu salib bukan? Dia yang tidak berdosa dibuat berdosa supaya kita bisa dibenarkan. Dia yang tadinya tidak lemah lemah, dibuat terpisah dengan Bapanya di surga demi kita, supaya kita menang. Dia yang dipermalukan, dia yang mengalami semua tanggungan, ditelanjangi, lalu kemudian semua orang betray dia, meninggalkan dia, termasuk murid yang paling dia dari satu dari 12 muridnya meninggalkan dia. Juga kan Yesus yang alami, bukan kita. Lalu kita mungkin pikir, kenapa Yesus mengalami itu semua? Ya ini, karena dia harus menjadi lemah supaya kita kuat. Dia harus kalah supaya kita menang. Kalau tidak, kita nggak akan pernah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Kita akan terus berusaha. Gimana ya caranya masuk surga ya? Allah itu menakutkan, Allah itu kudus, tapi saya berdosa. Gimana caranya? Berbuat baik, berbuat semua yang pantas untuk saya bisa dapatkan keselamatan. Allah bilang tidak, keselamatan itu betul-betul hanya anugerah. Kapan kita pantas? Tidak pernah pantas. Tapi anugerahnya diberikannya supaya nyata kebesarannya, kemuliaannya dia. Yang mulia tidak merasa sungkan untuk bertemu dengan orang yang kotor seperti kita. Yang kudus tidak sungkan bertemu dan menyentuh orang-orang kusta karena dia tahu kekudusannya itu sangat besar, tidak bisa dikotori oleh yang kusta sekalipun. Saudara, dalam gambaran seperti ini, Yakub akhirnya menerima namanya dirubah, dan yang bisa mengubah karakter itu hanyalah Allah. Perubahan nama itu seperti perubahan karakter. Dengan pincang dia berjalan, lalu kemudian dia akan bertemu dengan Esau. Ada orang yang bilang, saya pernah tanya sama satu orang pemuda, menurutmu berdamai dengan Allah cukup atau harus berdamai dengan Allah dan berdamai dengan sesama? Dia bilang cukup. Cukup Bu, berdamai dengan Allah. Cukup mendapatkan pengampunan dan penerimaan dari Allah, dan manusia gak perlu. Kita akan rasa aneh baca ayat ini hari ini. Kenapa? Karena setelah mendapatkan pengampunan dari Tuhan, Yakub masih tetap harus menempuh perjalanan bertemu dengan Esau, musuhnya itu. Dan ini mau menyatakan kebenaran yang sejati dari Alkitab, bahwa salib itu adalah rekonsiliasi antara Allah dengan kita, bukan? Tetapi sekaligus salib itu punya yang horizontal. Ada rekonsiliasi antara saya dengan kalian, antara orang lain dengan saya.
Saya juga mungkin punya salah dan saya harus berdamai dengan orang itu, menerima pengampunan orang itu. Dan itu yang indahnya salib, bukan? Tidak semata-mata mati masuk surga, tapi juga harus bereskan. Lalu di dalam hal inilah dia menyusun satu langkah yang nantinya akan ditiru oleh Raja Daud ketika dia bertemu dengan Allah. Dan Esau digambarkan seperti takutnya akan bertemu dengan Allah, maka dia menyusun langkahnya. Setiap beberapa ini dia sujud 7 kali di hadapan Esau. Saudara, tidak ada orang yang lakukan seperti ini ya, selain Raja Daud nantinya. Tapi Raja Daud kita bisa mengerti karena dia akan membawa tabut Allah kepada headquarternya, yaitu di Yerusalem, tempat di mana kediaman Allah nantinya. Bait Allah akan dibangun. Sementara dia tahu di belakangnya ada kisah Uza yang barusan mati karena Uza mengintip ke dalam tabut Allah yang suci itu, dia mati. Maka dan Daud takut sekali sehingga dia 7 kali mempersembahkan korban untuk bertemu dengan menaruh tabut itu ke headquarternya. Esau ini hanya ketemu kakaknya, tapi dia sujud 7 kali. Dengan kaki yang pincang, gampang atau susah? Pasti susah sekali. Tidak ada dokter tulang saat itu, sehingga mungkin dia hanya dibalut, lalu kemudian dia melangkah dan sujud 7 kali untuk bertemu dengan Esau. Dan waktu dia bertemu dengan Esau, Alkitab catat Esau bawa pedang? Tidak. Esau berargumen dengan dia? Tidak. Esau lari memeluk dia dan menangis. Tanda dia sudah mengampuni. Esau tidak melakukan defense apapun, tidak offense, tidak menyerang sama sekali. Itu yang dialami oleh Yakub. Saudara bisa lihat bagaimana dia takut sekali kepada Esau. Sekarang Tuhan bilang semua ketakutan itu tidak terbukti karena Esau ternyata juga ku berkati. Kita baru tahu ternyata selama ini yang Ishak bilang tidak ada lagi berkat untukmu. Sebetulnya Tuhan masih punya berkat karena Esau bilang simpan semuanya itu, aku juga punya banyak. Tuhan memberkati aku katanya dengan ternak yang banyak juga. Lalu Yakub dikatakan sudah menerima pengampunan dari Esau dan dia katakan satu kalimat yang menarik. Dia katakan karena melihat wajahmu seperti bagiku melihat Allah. Karena melihat engkau, aku seperti melihat pengampunan dari Allah. Wah, jadi betul-betul dia puas sekarang karena dia mengalami pengampunan dari Allah dan dari saudaranya yaitu Esau. Saudara, kita bisa menyimpulkan firman Tuhan hari ini dengan kata-kata dari Paulus. Paulus juga seumur hidupnya berusaha untuk menjadi orang Kristen atau menjadi orang Yahudi yang paling murni. Lahir di hari ke-8 disunat lahir dari keturunan Ibrani, disunat pada hari ke-8. Lalu kemudian dalam urusan dia Farisi dan dia penganiaya jemaat. Dia bangga karena dia bisa melindungi agama Yahudi. Dia ada di garis depan membela agama Yahudi. Tapi akhirnya dia bertobat dan dia mengatakan, namun aku hidup. Tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalamku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam tubuh adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku, yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Dan dia tutup dengan kata-kata, aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sekarang aku tidak akan lagi berusaha seperti itu, tapi aku akan menerima kasih karunia Allah. Aku akan menerima pengampunan itu secara cuma-cuma dan aku akan membagikan pengampunan dan kasih itu secara cuma-cuma bagi orang lain juga. Hidup kita yang sudah dapat cuma-cuma, tapi enaknya kadang-kadang kita masih barteran sama orang lain kan ya. Barter. Saya mau doakan kamu, saya mau kasih tenaga, saya mau kasih perhatian lebih, atau saya mau kasih waktu dan uang saya. Tapi kalau saya susah, kamu juga bantu. Atau tidak ada perkataan mungkin itu sevulgar itu ya. Tapi dalam pikiran kita, hitung-hitungan kita, kalau saya susah, dia juga bantu. Maka kita barter kasih, kita barter perhatian, kita barter waktu dan tenaga kita. Sementara kita terimanya gratis dari Tuhan. Saudara, kiranya ini boleh menjadi teguran bagi saya dan bagi saudara-saudara. Bagaimana kita bisa menghidupi hidup kekristenan kita tanpa menjadi katak dalam tempurung seperti orang-orang yang hebat di dalam, tidak hebat di luar, takut
Dan ketakutan itu yang membuat kita itu akhirnya susah atau sulit sekali untuk menggambarkan kasih dan pengampunan Kristus dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami percaya Tuhan masih terus berbicara kepada kami karena Tuhan menganggap kami sebagai anak-anak Tuhan. Meski kami jauh dari kelayakan sebagai anak-anak, tetapi Kristus telah mengangkat kami sebagai anak. Karena Engkau yang sempurna telah berkorban bagi kami. Engkau kalah supaya kami menang, Engkau lemah supaya kami kuat. Terima kasih untuk kasih-Mu yang cuma-cuma untuk kami. Dan biarlah kami boleh belajar untuk menghidupi sebagai orang Kristen yang juga akan membagikan kasih, perhatian, tenaga, uang kami dengan cuma-cuma, sama seperti kami telah mengalami dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.